Halo guys, balik lagi bersama gua di channel Dry Revise. Aduh, udah 1 minggu nih ya kita nggak bertemu ya. Di video kali ini gua bakal bahas episode 15 dari Ultraman Decker pastinya ya. Episode yang keren dan menjelaskan juga, sekaligus menjadi debut dari Ultraman Decker Dynamic Type. Mantap lah guys. Gue juga yang nonton berasa kayak episode terakhir lah ya. Intinya episode ini nggak terkalahkan lah ya sama episode 14 kemarin. Jadi tanpa satu-satu lagi, langsung aja simak videonya. Ini dia Ultraman Decker episode 15. Oke, yang pertama Decker Future. Oke, jadi di episode kali ini kita dijelaskan siapa sebenarnya si Om ini. Si Om ini juga menjelaskan tentang spia dan lain-lain lah ya. Jadi mulai dari namanya dulu. Jadi nama dari si Om atau Decker Future ini adalah ya Decker. Namanya emang Decker dan untuk marganya adalah Asumi. Jadi namanya ini adalah Asumi Decker. Waduh, keturunan Kanata ini ya. Gak mungkin lah ya anaknya Kanata, karena kan si Asumi Decker ini datang dari masa depan 300 tahun yang akan datang. Ya jadi keturunannya lah ya. Si Asumi Decker ini juga mengatakan kalau kerupuk beras yang dijual Kanata sama kakeknya itu nantinya bakalan dijual di Mars juga. Jadi terkenal ini kerupuknya ya. Tapi bisa dibilang juga ini spoiler buat Kanata. Dan juga benar teori gue kemarin kalau suara Decker yang didengar Kanata pas di episode 1 adalah suara dari Asumi Decker. Jadi si Om ini karena ingin mengejar Asakage juga, tapi karena mesin buat ke masa lalu itu nggak bisa diperbaiki, jadi si Om nggak bisa membantu untuk datang ke sana. Tapi radar mereka yang di masa depan ini mendeteksi sebuah cahaya di zaman itu, dan Asumi Decker ini pun mengirimkan Ultra D-Flasher-nya ke Kanata. Dan dijelaskan juga kenapa Kanata ini jadi bisa langsung memakai D-Flasher. Ya karena diajarin si Om guys. Form-form yang keluar kayak Strong sama Miracle juga sedikit dijelasin bahwa kekuatan yang muncul kayak Strong dan Miracle Type itu keluar dari apa yang dibutuhkan Kanata untuk melawan monster. Contohnya kayak Strong Type, si Kanata ini membutuhkan kekuatan dan alhasil keluarlah Strong Type dan juga Miracle Type. Karena Kanata perlu menciptakan keajaiban, jadi keluarlah kekuatan dari Miracle Type. Tapi itu masih belum diketahui kenapa. Alasannya pun belum diketahui oleh Decker Asumi. Jangankan kita guys, Decker Asuminya aja ya nggak tahu. Ya jadi belum terrealisasikan banget lah ya. Selain itu si Om ini juga menjelaskan tentang spia, bahwa beberapa abad dari zamannya Kanata, manusia akan bereksplorasi atau pergi ke luar angkasa. Dan di luar angkasa itulah mereka akan bertemu dengan spia. Karena ancaman dari spia itu juga mereka bekerja sama dengan alien dari penjuru dunia dan memerangi spia. Gak cuma alien aja yang ikut serta, tapi Yuzare juga ikut. Jadi kayaknya teori bahwa Yuzare memberikan Ultra Dual Sword ke Kengo adalah dari masa depan itu benar. Kayaknya ya. Gak cuma Yuzare aja, tapi ada Ultraman lain juga yang ikut serta membantu. Bukan Decker guys. Ya kalian yang udah nonton tahu lah ya. Yang kedua, Asumi Kanata. Ya karena ini debut Decker Dynamic Type, di sini jelas episodenya juga berfokus ke protagonis utama kita, si Mamang yang mengkagayake Kanata ya. Karena para teman-teman Kanata yang lain udah pada kebagian ya. Jadi sekarang giliran Kanata. Di sini juga pastinya ada karakter development dari Kanata yang kalau menurut gua itu lumayan ngena lah ya. Ya intinya sih berjuang dan harus tetap hidup. Gak cuma itu aja, tujuan Kanata bertarung atau berjuang juga sudah ditemukan oleh Kanata. Karena beberapa episode lalu dia ini masih bimbang apa tujuannya, apalagi habis ditanjak Kengo kemarin. Dan ya tujuannya adalah untuk melindungi rumahnya, yaitu bumi dan juga dunianya. Ya mantap, Mamang yang selalu mengkagayake. Gua pas nonton episode ini ngeliat Kanata itu berasa beda banget loh ya, dibandingin sama episode-episode sebelumnya. Ya kayak beda aja gitu ya. Biasanya kan ya Kanata itu orangnya ya bercandaan, naif juga ya. Di episode itu dia serius bener. Gak banyak tuh yang ngelawaknya ya, malah banyaknya teriak-teriak pula ya. Yang ketiga, Asakage. Dijelaskan juga oleh Asumi Decker atau si Om kalau nama Asakage ini sebenarnya adalah Agams. Dan Agams ini bukanlah manusia, melainkan alien yang berasal dari planet Basdo. Jadi ya alien Basdo atau Basdo Seijin lah ya.
Dan tujuannya ini adalah untuk balas dendam karena katanya planet Basdo hancur karena makhluk bumi bertemu dengan Spia dan Spia itu menyerang planetnya juga. Tapi si Om bilang kalau planet Basdo itu belum hancur, cuman diselimuti oleh barrier kayak di bumi juga. Dan teman-temannya si Agams yang tersisa di planet itu masih berjuang buat ngelawan Spia di situ. Cuman si Asakage atau si Agamsnya di sini ya masih ngeyel ya, dan bilang kalau mereka itu udah nggak bisa menang. Iya, jadi ya kayak udah putus asa banget lah si Agams nih ya. Jadi ya gue ada pertanyaan ya, kok Asakage atau si Agams bisa di bumi? Apa mungkin pas di bumi diserang Spia di masa depan si Agams ini juga ikut serta membantu gitu kah? Karena kan manusia dan alien bekerja sama buat melawan Spia ya kan. Tapi mungkin karena Agams meninggalkan planetnya, planetnya ini pun diserang oleh Spia juga. Mungkinkah begitu guys? Ini cuma teori gua aja sih ya. Kalau teori kalian gimana guys? Om juga memberitahu bahwa sebenarnya Spia yang ada di zaman Kanata itu adalah karena si Asakage yang membawanya dari masa depan ke masa lalu. Jadi sebenarnya di zaman Kanata itu harusnya nggak ada Spia ya, seharusnya. Cuman karena Agams membawanya ke masa lalu, ya jadi ya begitulah. Jadi ya bisa dibilang Spia itu munculnya di masa depan 300 tahun yang akan datang. Menarik guys. Di akhir episode juga setelah Agams kalah melawan Kanata, di sini ditampilkan scan yang kemungkinan menampilkan si Lailia. Lailia ini diperankan oleh gue star baru buat di episode kali ini. Tapi gue lupa namanya ya. Kalau nggak salah Yui Fujimiya kali ya. Ya kalau salah koreksi aja di kolom komentar ya. Jadi kata-kata langit, awan, pelangit, tai ayam itu dari Lailia ini ya. Ya hafalin aja itu semuanya ya. Yang keempat, Ultraman Dyna. Nah, ini yang kemarin ditunggu-tunggu nih ya. Jadi Dyna di sini benar muncul, tapi dalam bentuknya kayak scene flashback gitu ya. Gak sampai 5 detik juga. Kalau nggak salah, ya sebenarnya sih ya bukan scene flashback. Cuman ya lebih ke scan yang menjelaskan apa yang dilakukan Dyna di masa depan, atau ya scan yang akan datang kali ya. Asli guys, karena seperti yang dikatakan Om, 300 tahun di masa depan yang ikut serta melawan Spia selain manusia dan alien yang bekerja sama adalah Yuzare dan juga Ultraman Dyna ini. Jadi ya si Dyna ini datang ke universe-nya Ultraman Decker nantinya. Waduh, ini nggak sabar banget nih ya. Apakah munculnya di episode 19? Mungkin Dyna datang ke universe-nya Decker adalah karena munculnya Spia. Karena Dyna juga memiliki hubungan erat dengan Spia di seriesnya dulu. Jadi karena itu dia pun datang ke universe-nya Decker yang ada di masa depan. Mungkin ya, apakah nanti bakalan ke masa lalu juga? Kita lihat aja nanti guys. Karena udah disinggung ini, jadi kemungkinan Dyna comeback itu semakin besar guys. Nantikan lah ya pokoknya. Ini juga mungkin menjawab pertanyaan kenapa Dyna nggak terlibat pertarungan antara Absolutian dan juga Ultraman. Ya karena mungkin dia ngurus Spia yang ada di universe-nya Decker yang ada di masa depan guys. Ini kemungkinan besar loh ya. Nggak ada kabar habis dari Of Origin Saga, bisa aja pas di ending Of Origin Saga dia itu ke universe-nya Decker. Ya cuman teori liar sih ya. Liar banget guys teorinya. Jadi kalau teori kalian gimana nih guys? Yang kelima, Ultraman Decker Dynamic Type. Debut from Indomaret yang megah ini ya. Jadi Decker duar tapi ini merupakan gabungan dari dua cahaya. Sama seperti yang kita bahas info ya. Kekuatan cahaya Karata dan cahaya dari Asumi Decker ini bergabung dan menciptakan kekuatan yang luar biasa, yaitu Ultraman Decker Dynamic Type. Form yang muncul khusus di zaman Karata, yang artinya di masa depan form yang namanya duar type itu nggak ada, hanyalah ada di zaman ini. Untuk perubahannya masih kayak biasanya ya, cuman dibuat lebih megah gitu. Otobashire Dynamic. Response-nya juga keren sih menurut gue ya. Gak cuman response-nya, yang keren juga headset sound-nya ya. Sumpah guys, megah banget loh ya. Apalagi pas awal-awal munculnya ya kan. Kan ada kayak apa itu ya, kayak merchant gitu loh ya, yang terus ngebelah gitu. Wah pokoknya mantep banget lah ya. Trigger mana bisa. Munculnya juga OP banget ya. Please saya sebenarnya jangan sampai di nerf sama habis-habisan ya. Udah keren nih lo ya. Form keren, response keren, headset keren ya. Semuanya keren lah ya buat duar type. Trigger mana bisa. Di sini juga ditampilkan dengan Decker yang memakai Decker Shield Caliburnya.
Jadi sama seperti yang kita kemarin bahas, shield itu bisa menyerap serangan musuh. Yang karena itu pas mode Calibur sih ya, sekali tebas guys, Spinosaurus sampai jadi bentuk huruf DW. Emang keren pas bentuk pedang sih ya, emang shieldnya sih ya sebenarnya juga bagus. Cuman ya tau lah guys. Debut keren lah ya buat Decker Dynamic Type. Coba aja pas debutnya itu diputar lagu Wake Up Decker atau enggak Hikari Kanata ya, yang ending keduanya Decker ini pasti berasa megah banget sih ya. Asli guys. Di sini juga ada tampilan pose Kosen dari Dynamic Type yang hampir sama kayak The Next sih gue liatnya ya, yang habis ngeluarin listrik dari tangan, terus tangannya dikeatasin gitu ya. Ya emang berasa The Next sih ya. Gak cuma The Next aja, tapi ini juga mirip Dyna. Karena kalau kalian ingat pose Kosen Dyna yang versi keduanya atau yang lainnya itu juga ngangkat tangannya ke atas dan efeknya hampir sama juga loh ya. Oke guys, itu dia buat Ultraman Decker episode 15. Episode yang keren banget lah ya. Langsung aja gue ratingnya 10/10. Udah lah ya, no debat 10/10 guys. Tapi kalau dari gua, karena pas gue nonton itu emang enak banget dan berasa epic dari BGM, pembawaan karakter dan lain-lain. Itu udah pas banget guys. Ya gimana gak keren gitu ya buat episode kali ini. Kalau dari kalian gimana guys buat episode kali ini? Semoga lah ya buat episode kedepannya, apalagi episode terakhir, nantinya bisa selebih ini keren ya. Untuk episode minggu depan yaitu episode 16 akan menjadi debut Pandon. Tapi ngeliat previewnya sih kayaknya kita harus nurunin ekspektasi dulu ya, karena feelnya kayak episode biasanya aja. Mungkin dibuat jeda dulu ya, supaya ada istirahatnya. Karena udah 2 episode mengesankan lah ya bisa dibilang. Jadi episode 16 ini dibikin kayak gitu ya, supaya kita nonton bisa dibikin istirahat dulu, supaya kita juga nontonnya nggak serius mulu ya. Oke guys, jadi jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video baru dari channel Dry Device. Jika ada kesalahan dalam video ini, mohon maaf dan silahkan dikoreksi di kolom komentar. Jika kalian ingin request, silahkan aja tulis di kolom komentar atau DM gua di Instagram. Oke guys, see you next again in Decker World. Bye bye.